Membuat tanaman kelengkeng itu agar cepat berbuah itu menurutku susah-susah gampang ya. Sekalipun bibit kita dapat dari hasil okulasi maupun yang kita beli dari toko pembibitan maupun dari pertanian, itu tidak menjanjikan bahwa pohon tersebut akan segera berbuah. Nah, di sini solusinya bagaimana cara agar pohon yang kita tanam itu segera cepat berbuah ya. Untuk tanaman kelengkeng tentu kita harus mempelajari pola dasar di dalam menanam pohon kelengkeng itu sendiri, yaitu apa? Sebelum kita berbicara berkenaan dengan pupuk organik maupun pupuk pembuahan dan sebagainya, terlebih dahulu kita harus memahami media tanam di mana kita menanam. Di sini harus betul-betul kita perhitungkan kegemburan tanahnya. Tanah yang gembur dengan humus yang cukup maka akan memudahkan perkembangan akar sehingga tidak mengalami kesulitan di dalam berfotosintesis ya. Setelah itu, hal kedua yang harus kita perhatikan adalah paparan sinar matahari yang cukup, terutama dari pagi hingga sore hari. Terkena paparan sinar matahari itu lebih produktif di dalam fotosintesis. Setelah dua aspek tadi, kita perlu pahami juga betapa pentingnya pruning ya. Pruning di dalam cabang yang tidak mempunyai prospek di dalam pembuahan maka harus kita potong. Tapi perlu diingat, kalau kelengkeng itu dia berbuah itu pada ujungnya ya. Di ujung-ujung seperti ini dia menumbuhkan bunganya. Jadi jangan terlalu banyak pruning, kecuali jikalau memang bagian-bagian cabang yang memang tidak memberikan prospek harus kita pruning. Satu contoh seperti di atas itu yang kemerah-merahan itu tidak memberikan prospek. Di samping itu juga nanti dia akan semakin tinggi menjulang ya. Nah, pruning tersebut diperlukan supaya tanaman tidak salah menempatkan pada hasil dia berproduksi berfotosintesis itu sendiri. Setelah kita memperhatikan tiga hal tadi, di dalam merawat sebuah tanaman kelengkeng itu perlu adanya perawatan pondasi dasar. Yang paling terpenting adalah tingkat kelembapan tanah. Karena ini di sini musim kemarau ya. Ini setiap harinya aku siramin. Dan ini tuh karakter tanahnya itu dia bukan karakter tanah liat, tapi dia karakternya itu mawur seperti ini. Ini kering banget karena memang di sini nih lagi kemarau panjang ya. Tiap hari aku siramin setidak-tidaknya 2 hari sekali. Nah, setelah itu lakukan, jikalau sobat punya pupuk-pupuk andalan silahkan, mau pupuk daun atau mau apa silahkan diberikan nutrisi pada akar hingga pucuk daun boleh ya. Nah, di sini yang aku lakukan untuk memaksa pohon agar cepat berbuah nih, pohon kelengkengku ini aku lakukan sebuah penyayatan seperti ini. Sobat dapat lihat sendiri betapa ini banyak banget yang aku sayat, dan hasilnya tadi sobat udah dapat lihat sendiri ya. Setelah aku melakukan 3 bulan, ini langsung muncul seperti ini. Bunga-bunganya banyak banget. Dan sebagai pengetahuan, itu yang memerah-merah itu yang bekas aku pruning, dia memunculkan tunas baru sehingga dia tidak berfokus pada pembungaan. Makanya jangan terlalu banyak pruning karena itu dapat menghambat pertumbuhan pohon kelengkeng itu sendiri. Pohon kelengkeng kalau nggak darurat banget itu kalau bisa jangan dipruning ya. Kecuali letaknya jikalau terlalu menjulang, dia nggak ada prospek, baru silahkan diadakan pemangkasan begitu. Tapi untuk pruning pohon kelengkeng sendiri itu terhitung memang harus ekstra hati-hati dibanding dengan kita menanam ini ya, pohon buah yang lain ya. Kalau pohon buah yang lain itu kan buahnya dia kan nggak dipucuk-pucuk seperti ini. Satu contoh seperti mangga ya kan, dia nggak dipucuk. Tapi kalau kelengkeng semuanya dipucuk. Jadi kalau mau pruning kalian harus super ekstra hati-hati. Sebab jikalau nanti dipenggal dia tidak akan berfokus pada pembungaan, tapi dia akan lebih berfokus terhadap tunas yang baru. Itu alasannya pohon kelengkeng itu berbeda dengan merawat pohon buah yang lain. Dan di dalam menyayat sendiri untuk memaksa pohon agar cepat berbuah itu hendaknya hati-hati.
Jangan sampai berlebihan, takutnya nanti justru layu dan malah mati ya. Dari sari buah-buahan sendiri, jikalau tidak dicampur dengan pestisida, maka dapat disemprotkan terhadap batangnya ya. Batangnya ini hingga menyeluruh. Terutama kalau sobat itu sudah melakukan penyayatan seperti ini, lakukan pemberian pada nutrisi pohon tersebut ya. Kalau nggak pakai pestisida, nyemprotnya cukup di bagian pohonnya aja, nanti dia akan mengalami penurunan air ya, yang sudah kita semprotkan yang agak berlebih. Nah, satu contoh seperti ini, maka dia akan diterima oleh akar dan akan menjadi organik cair yang sangat bagus bagi pohon kelengkeng kita. Dan mungkin jikalau ada tuh, kalau ibu-ibu itu kan suka ini ya, nyuci beras itu. Beras itu mengandung organik di atas 20%. Di samping itu beras banyak mengandung nitrogen sehingga bagus sekali untuk mengundang bakteri baik, di mana yang diperlukan pohon kelengkeng memerlukan karbon dioksida ya. Karbon dioksida yang akan larut bersamaan dengan air ketika tanaman sedang berfotosintesis. Maka kita perlu adakan pemupukan di areal akar. Jadi kalau habis dikasih pupuk-pupuk cair itu jangan disiram terlebih dahulu ya. Biarkan dia lerai dulu, baru nanti selang berapa jam, 6 jam atau 7 jam baru silahkan lakukan penyiraman. Mengingat juga apalagi di musim kemarau seperti ini tuh tanah mudah banget sekali kering. Bahkan kompos sendiri tidak mampu menahan kelembapan ya, kelembapan tanah. Oh ya, buat teman-teman yang belum tahu kompos, untuk kompos yang kita gunakan di dalam media tanam, kita dapat mempergunakan sabut kelapa. Di luar sabut kelapa dapat juga menggunakan, aku nggak ada sekam ya. Mungkin jikalau sobat-sobat ada sekam, silahkan dikasih sekam. Jika tidak ada sekam, sobat dapat mempergunakan rumput-rumput kering ataupun bekas daun-daun kering yang sudah dibusukkan. Itu sangat bagus sekali untuk media tanam. Dan jikalau kompos-kompos tersebut itu dia lebih berfokus terhadap penggemburan tanah ataupun menciptakan tanah itu supaya tetap gembur intinya, dan nanti ketika bertemu dengan air dia akan mudah mengalami pembusukan. Hal yang tidak kalah penting, perlu adanya pencampuran bakaran. Jika sobat ada bakaran-bakaran seperti ini, bakaran sampah ya, sampah rumah tangga dari dedaunan, sayur-sayur limbah rumah tangga, atau mungkin kertas-kertas ataupun bekas batang yang lainnya, ini tuh sangat bagus karena apa? Dia dapat mengurangi kekeringan pada areal akar. Boleh dicoba sendiri dari artikel yang aku bagikan ini, antara bakaran atau abu bakaran dengan tanah, jikalau diserami dengan air, yang lebih mudah kering itu yang tanahnya. Ini satu contoh ini, faktanya nih. Nah ini tanah ini tuh aku sirami waktunya bersamaan ya, kemarin sore ya. Yang di areal ini aku kasih bakaran dia lembab ya. Dan yang tidak aku kasih bakaran, sobat dapat lihat sendiri tekstur tanahnya seperti apa. Beda banget kan? Nah, itu artinya pentingnya abu di dalam sebuah tanaman kita itu agar dapat menahan terjadinya satu kekeringan pada media tanam kita. Di samping itu, abu yang sudah dileraikan lebih dari 2 minggu itu dapat mengundang bakteri baik ya. Jangan gunakan abu yang baru, sebab nanti salah-salah. Kan abu itu karakternya panas, nanti malah tanaman kita bisa mati. Oke, seperti itu kurang lebihnya di dalam edukasi bagaimana cara merawat pohon kelengkeng agar cepat berbuah. Oke ya, jika ada kurang-kurangnya karena aku sifatnya otodidak, jadi kalau banyak terjadi kesalahan ataupun di dalam penjelasan yang kurang pas dengan pemikiran sobat semua, aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga konten ini bermanfaat ya buat semuanya. Salam cinta lestari alam. Bye-bye.